Liu Yufei. Lumayan pelatihanmu. Ajari aku. Hei, jangan pergi. Tuan muda Go harap bersikap baik. Ting ting. Yufei, ajari saja Tuan muda Go. Syuting dulu, kau tidak punya apa-apa. Semua yang kau miliki diberikan kepadamu olehku. Kau benar-benar mengkhianatiku. Selama bertahun-tahun, kaulah orang yang paling kubenci. Aku lebih cantik darimu. Bentuk tubuhku lebih seksi daripada dirimu. Kemampuan ranjangku lebih hebat daripada dirimu. Kenapa kau bisa terkenal? Tapi tidak ada yang peduli padaku. Kau akan segera menjadi barang bekas Tuan muda Go. Mari kita lihat seberapa sombong dirimu. Ikuti aku dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Syuting bantu aku merekam ini. Penampilan mempesona dari superstar Liu ini. Hei, kau berani memukulku. Tuan muda Go adalah yang termuda. Orang yang diharapkan untuk dipromosikan menjadi Grandmaster. Kau bisa menjadi gadis budaknya. Itu adalah kehormatanmu. Benar-benar berani. Apakah Tuan muda Go baik-baik saja? Tidak apa tidak ada tenaga dalam. Bertingkah misterius. Berani sekali kau berpura-pura kuat di depan Grandmaster muda ini. Beli satu gratis satu. Wajah kecil ini. Aku juga menginginkannya. Kau mencari mati. Seniman bela diri tingkat 8. Di depan Grandmaster ini, kau hanyalah seekor semut kecil. Tuan muda Go. Hanya seorang Grandmaster kecil. Menghajar penjahat sepertimu, bahkan tidak memerlukan Limeng untuk bertindak. Liu Yufei hajar dia. Aku tidak berani. Chin Biksuan, jangan bodoh. Tidak ingin balas dendam, pukuli dia. Aku tidak tahu bagaimana caranya bertarung. Kau berani menghinaku. Kau pikir gelar Grandmaster muda ini hanya untuk dipamerkan kau mencari mati. Enak. Sangat memuaskan, sungguh memuaskan. Akhirnya melampiaskan amarah itu. Terima kasih. Apakah kau cemburu karena aku menciumnya? Lalu bagaimana dengannya? Kakak Yufei, aku salah. Guhu memaksaku melakukan ini. Mohon ampuni aku, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak menghargainya. Kau, kembalilah menjadi pelayan. Liu Yufei telah jatuh cinta padamu. Jangan bicara omong kosong, dia bintang besar. Bagaimana jika kukatakan padamu? Aku juga jatuh cinta padamu. Pengecut, naik taksi saja sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Wanita sangat sulit dimengerti. Tunggu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Orang tua aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Jadi bagaimana kalau aku menjadi muridmu? Aku tidak bercanda. Aku serius. Lupakan saja, aku tidak suka menerima murid yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Dia benar-benar melihat menembusku. Siapa yang berani memukul anjingku? Yuan Fang, bagaimana menurutmu? Kekuatan batin orang ini sangat dalam.
Tuan Muda. Tuan Muda. Aku bersedia mengikutimu, Tuan Muda. Dulu Chen lumpuh membunuh kedua kakak laki-laki kami. Kepala keluarga Jiang Tianyi. Hari ini kita membunuh putranya. Biarkan garis keturunannya berakhir di sini. Siapapun yang berani ikut campur akan menghadapi pemusnahan total. Jiang Tianyi datang dengan persiapan. Tuan Muda hati-hati. Dasar bodoh tidak berguna. Kau masih berani berbicara dengan begitu angkuh. Pintu masuk desa adalah batasnya. Siapapun yang berani masuk akan dibunuh tanpa ampun. Anjing keluarga Chen. Kau mematahkan kaki ayahku. Bukan hanya satu kaki. Aku memukul Chen lumpuh dengan serangan telapak tangan. Dia meninggal karena luka parahnya. Apakah dia memberitahumu? Ibumu, jika kau memikirkannya, juga berarti mati di tanganku. Apa yang kau katakan? Apakah kamu ingin tahu bagaimana kami membunuh ibumu? Berlutut di hadapanku. Dan aku akan memberitahumu perlahan. Aku ingin kau mati. Dasar kurang ajar. Aku akan menyatukanmu kembali dengan seluruh keluargamu. Berhenti. Tuan tua. Siapa dia? Mi Qianzu. Dia teman dekat ayahmu. Selama bertahun-tahun ini, dia diam-diam membantu ayahmu. Kekasih Chen Sek Mi Qianzu. Matamu persis seperti dia. Mi Qianzu, apakah kau bosan hidup? Beraninya kau The ikut film campur was urusanku. translated Jin Tianyi and sebutkan narrated istilah by Anda? M-Media. Aku akan melindungi Chen Bishuan. Jika Chen Side tidak membantumu, kau bukan apa-apa. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu dikubur bersama bocah kecil ini hari ini. Apa kau pikir kau bisa menakutiku, Mi Qianzu? Bibi Mi. Aku sendiri yang akan membalas dendam darah ini. Jiang Tianyi, kau anjing pengkhianat. Kau menyakiti kedua orang tuaku. Dendam darah ini tidak bisa dimaafkan. Karena kau sudah datang ke depan pintuku hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau mencari mati. Beraninya kau menyerang ahli sekte dalam dari Master Sekte Ilahi. Kupikir hidupmu akan segera berakhir hari ini. Dasar anak nakal, berani-beraninya kau melukai muridku. Aku akan mengambil nyawamu. Lupakan kalian yang tidak penting ini. Hari ini aku akan membunuh dewa dan iblis sekaligus. Aku akan melenyapkan semua yang menghalangi jalanku. Tuan Muda, dia Guan Liang si telapak tangan racun. Biar aku yang menanganinya. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan membalas dendam ini hari ini. Apakah kalian semua menunggu di sini untuk mati? Serang! Tuan Muda, aku akan mengejarnya. Mari kita berikan penghormatan terakhir yang layak untuk ayahmu. Dengarkan Bibi Mi. Untuk sementara selamatkan orang yang bermarga Jiang itu di masa depan. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Tuan Muda, tugas yang paling mendesak adalah menstabilkan keluarga Chen terlebih dahulu. Jika kau ingin melenyapkan keluarga Jing sepenuhnya, bantuan keluarga Chen sangat penting. Tapi kau tidak memiliki tongkat kepala naga. Keluarga Chen tidak akan mengakui kau sebagai kepala keluarga. Tongkat kepala naga. Jadi metode apapun yang kau gunakan, kau harus mengambil kembali tongkat kepala naga itu. Jangan khawatir Bibi Mi, aku akan mendapatkan kembali tongkat kepala naga. Aku percaya, ini juga yang ayahku inginkan. Besok adalah jamuan makan pelantikan. 3 Grandmaster telah mengundang selebritas dari semua lapisan masyarakat. Kau harus mengenakan sesuatu yang formal. Itu hanya formalitas. Apa pentingnya apa yang kukenakan? Mulai sekarang kau akan mewakili keluarga Chan dan ayahmu. Chan yang paling terkenal di Mengzhou adalah merek yang kubuat untuk ayahmu. Sudah lama dialihkan ke namamu. Aku sudah membuat pengaturan. Kau bisa langsung pergi besok. Ngomong-ngomong, pilih beberapa pakaian lagi.
dan periksa tempatnya. Baiklah. Maaf Tuan, kami memiliki tamu terhormat di toko hari ini. Tidak nyaman untuk melayani Anda. Apa? Bukankah tujuan membuka toko adalah untuk berbisnis? Atau apakah toko Anda tidak akan membiarkanku masuk? Bisakah kau seorang gelandangan bahkan mampu membeli apapun di sini? Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membelinya? Maaf, kami benar-benar punya tamu terhormat yang datang ke toko kami hari ini. Tidak nyaman untuk melayani Anda. Silakan pergi. Hai, aku akan memberitahumu. Apa? Dia temanku. Kau datang pada waktu yang tepat. Ada gaun di sini yang kuincar. Kau harus membantuku membelinya. Gaun yang mana? Gaun ini. Gaun ini adalah harta berharga toko kami. Sumpah Wahyu. Harganya lebih dari 10 juta. Harus dijual sebagai satu set untuk pria dan wanita. Baiklah, kami ingin mencobanya. Kalian orang udik yang tidak tahu apa-apa. Jika kau merusak gaun seharga 10 juta, dapatkah kau mampu membayar kompensasi kepada kami? Bahkan jika kau menjualnya seharga 1 miliar. Tidak bisakah kami mencobanya dulu? Pergi ambilkan. Kenapa membeli gaun semahal itu? Aku sudah mengincar gaun ini sejak lama. Aku bisa merasakan implikasi mendalamnya dalam desainnya. Sayang sekali gaun ini tidak dijual terpisah. Apa yang kau lakukan? Orang-orang sepertimu orang udik. Aku sudah cukup melihatnya. Tutup pintunya. Siapa tahu jika kau akan diam-diam menukar barang dagangan kami. Jika gaun 10 juta rusak, dapatkah kau mampu membayar kompensasi kepada kami? Panggil manajermu. Manajer kami bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Siapa yang mau komplain? Manajer. Staf Anda mengawasi kami sepanjang waktu. Seperti kami ini pencuri. Dan ketika kami ingin berganti pakaian, dia benar-benar menuntut kami untuk membiarkan pintu terbuka. Apa kami harus membuka pakaian di depan umum? Apakah kalian semua mesum? Keributan apa ini? Staf kami menanganinya tanpa masalah apapun. Kalian berdua pecundang bangkrut, tidak mampu membeli apapun. Ketika kalian datang ke toko kami, tentu saja aku akan mencurigai kalian di sini untuk mencuri sesuatu. Aku sekarang akan menggeledah kalian. Kau hanya seorang manajer toko. Hak apa yang kau miliki untuk menggeledahku? Baiklah. Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan menggeledahmu hari ini. Benar sekali. Kalian berdua sekarang tersangka. Dan wajib untuk digeledah. Terutama wanita muda ini. Cukup liar. Sekarang buka pakaianmu untuk diperiksa. Kau berani memukulku. Direktur Han dari Biro Keamanan Publik adalah saudara iparku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah. Tunggu. Aku sedang dican sekarang. Pegawai Anda bilang saya mencuri barang-barangnya dan menuntut untuk menggeledah kami. Juga bilang ipar laki-lakinya berasal dari Biro Keamanan Publik dan aku akan menyesalinya. Aku beri kau waktu 1 menit untuk sampai di sini. Jika tidak, jangan pernah muncul lagi. Mendengarkan nada bicara ini, sepertinya mereka menelepon bos kita. Lucu sekali mereka membuat pertunjukan yang bagus. Yang terakhir, siapa yang berani berteriak pada manajer toko kami? Masih di Biro Keamanan Publik mengerjakan mesin jahit. Tuan muda. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab atas toko ini? Ya tuan muda, nama saya Xiang Min. Baiklah. Terkelola dengan baik. Pegawai dan manajer Anda tidak hanya merendahkan pelanggan, tetapi juga menuduh pelanggan mencuri dan berniat untuk menggeledah mereka secara paksa. Apakah seperti ini cara Anda biasanya mengelola sesuatu? Tuan muda, seluruh toko ini milikmu. Bagaimana kau bisa mencuri dari dirimu sendiri? Kalian berdua cepat dan minta maaf pada tuan muda. Tuan muda, saya minta maaf. Aku buta terhadap identitasmu. Bagus sekali permintaan maaf yang tulus dan tepat waktu. Tapi bagaimana jika aku bukan Chen Bixuan? Bagaimana jika aku hanya pelanggan biasa? Maka hari ini aku akan ditelanjangi, dipermalukan dan dituduh secara salah. Dan akhirnya dikirim ke Biro Keamanan Publik, dituduh melakukan provokasi dan menyebabkan masalah kan. Tuan muda, ini semua salahku. Aku menerima hukumannya. Aku akan memecat mereka berdua sekarang juga. Mulai sekarang, ini sama sekali tidak akan terjadi lagi. Tuan muda, mohon ampuni aku. Aku punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ini semua dia jalang ini. Dia merayuku tuan muda.
Tuan muda, maafkan aku. Ini semua salahku. Selama kau tidak memecatku, aku bersedia menerima hukuman apapun. Manajer Siang, beri aku kesempatan lagi. Manajer Siang, tolong beri aku kesempatan lagi. Kalian berdua The keluar film dari was sini. translated and narrated by M Media. Tuan muda, Keluar Nonali dan aku perlu berganti pakaian. Bagaimana, terlihat bagus kan? Tidak apa-apa, lumayan. gaun ini dirancang secara pribadi oleh Bosmi, secara khusus menginstruksikan agar dijual kepada pasangan yang saling mencintai. Jadi itu dirancang oleh Bibi Mi. Dia pasti ingin memakai gaun ini dengan ayahku. Gaun ini, aku memberikannya padamu. Terima kasih sudah membelaku tadi. Tentang pernikahan kita, aku akan mempertimbangkannya kembali. Hei, ini adalah perjamuan penerimaan murid 3 Grandmaster. Apa kau punya undangan? Ketika mereka memintaku untuk datang, mereka tidak memberiku undangan. Kalau begitu silakan pergi. Usir aku. Aku khawatir kau tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Kau berani mempermainkanku. Apa kau mencari kematian? Tuan Pan, tenanglah. Aku yang membawanya masuk. Ini undanganku. Di perjamuan penerimaan murid, bersikaplah. Aku mengawasimu. Apa tujuanmu di sini? Aku memperingatkanmu, jangan bertindak gegabah. Menyinggung Grandmaster, tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani. Hei, kapan kau akan memperbaiki? Kebiasaan burukmu berbicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Halo, lama tidak bertemu. Minggir, biarkan Tuan Muda Jiang beristirahat di sini. Kenapa? Ada begitu banyak tempat duduk di sini. Kenapa yang ini secara khusus? Tempat duduk ini bukan untuk sembarang orang kan? Hanya seseorang dengan status Tuan Muda Jiang yang bisa duduk di sini. Hanya Tuan Muda Jiang mewakili keluarga Jiang. Dia di sini untuk memberi selamat kepada Grandmaster kita. Bukan orang sepertimu yang bahkan tidak punya undangan. Bisa dibandingkan. Pergi dari sini jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau ingin duduk di sini. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau Sampan. Apel, sekarang kau belajar untuk mengenakan pakaian yang dibuat khusus. Dia bahkan tidak punya undangan. Menyelinap masuk dengan orang lain. Kalau begitu cepatlah dan buang dia. Seseorang, buang orang ini. Akan kulihat siapa yang berani. Aku yang membawanya masuk. Kau tidak bisa begitu saja mengusirnya. Orang udik ini memprovokasi Tuan Muda Jiang. Nora, maafkan saya karena tidak menunjukkan rasa hormat. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal di sini lagi. Mengun, apa kau tahu kenapa? Aku datang ke sini secara khusus. Aku datang untuk mencarimu. Ini tunanganku. Lihat baik-baik. The Jangan film was mencariku lagi. translated Mustahil, and narrated ayahmu sudah by M setuju Media. untuk menikahkanmu dengan keluarga Jiang kami. Hidupku sendiri. Tentu saja keputusanku sendiri. Jika ayahku ingin, dia bisa menikahimu sendiri. Omong kosong, Mengun. Kau sudah keterlaluan. Ayah, Jiang Tianjie, kepala keluarga Jiang, secara pribadi datang untuk melamarku. Janji yang dia buat tidak terukur. Ini adalah kehormatanmu. jika ada sesuatu, katakan pada tunanganku. Li Meng, kau menipuku. Kumohon aku akan membantumu lain kali. Halo Paman. Nama saya Chen Bixuan. Aku akan menikahi Meng Meng di masa depan. Keluarga Chen telah jatuh. Dasar sampah. Kau berani mengingini mutiara keluarga Liku. Keluarga Li. Kau akan menjual putrimu demi uang. Pantaskah kau dipanggil ayah? Dasar bajingan. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Putriku menghormatimu. Dengan membawa sampah sepertimu, upacara yang begitu megah. Jika aku jadi kau, aku akan terlalu malu untuk datang. Jika aku tidak datang, perjamuan magangmu ini tidak akan terjadi. Apa kau berani menghina guruku? Aku ingin kau berlutut
dan meminta maaf segera. Aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu keluar dari sini. Membuatku berlutut dan meminta maaf. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Baiklah, aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan pergi meminta maaf kepada guru. Pikirkan baik-baik. Jika kau benar-benar menyerangku, tidak hanya lenganmu yang akan patah. Kau bahkan mungkin dikeluarkan dari sekte. Sudah lebih dari cukup untukmu. Keluarga Jiang kami akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih Tuan Muda Jian. Aku pasti akan untuk Tuan Muda Jian melayani dengan penuh pengabdian. Bahkan jika kau tidak melakukannya, tuanmu akan melakukannya. Keluarga Jiang kami sudah menyewa 3 Grandmaster untuk menghancurkan keluarga Chen. Anak ini mungkin mendengar sebuah rumor dan datang ke sini khusus untuk memohon pada gurumu untuk ampunan. Memang benar seseorang memohon, tapi itu adalah gurumu memohon padaku. Masih bertingkah tangguh di ambang kematian. Mari kita lihat, apakah kau masih bisa bertingkah tangguh nanti? Meng minggir. Dia melumpuhkan lenganku. Cepat panggil guru. Siapa yang berani mengganggu jamuan makan murid kita? Guru, sampah ini berbicara tidak sopan kepadamu. Mohon tegakkan keadilan untuk muridmu. Dia juga menyerangku. Bajingan, bocah, guruku marah, bersiaplah untuk mati. Kau hampir merusak rencana besar kami. Murid terlambat dan menyebabkan gangguan pada guru. Mohon hukum aku, guru. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ketiga Grandmaster itu menjadi muridnya? Bagaimana bisa ketiga Grandmaster menjadi muridnya? Bangkit. Mustahil. Bagaimana bisa mereka menjadi muridnya? Apa yang membuatnya pantas? Guru, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi Panhu? Lihat kebenarannya sekarang. Kenapa kau tidak memanggilku Grandmaster? Grandmaster, muridmu buta. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani menyalahgunakan kekuatanku lagi. Patuh di depan umum. Tirani secara pribadi. Bagaimana bisa orang seperti ini menjadi murid senior? Tapi karena hormatku padamu dan dia, dan ikatan guru murid selama bertahun-tahun, aku akan menghukumnya dengan mencabut gelarnya dan membuatnya merenungkan tindakannya. Tidak, mohon tidak Grandmaster. Murid tidak tahu terima kasih, berterima kasihlah kepada Grandmaster dengan cepat. Grandmaster, apakah Anda ingin saya mengusirmu dari sekte? Terima kasih Grandmaster. Jiang Xuan, Jiang Tianyi, bukankah kau bilang kau akan datang untuk memberikan hadiah ucapan selamat? Di mana hadiahnya? Chen Bixuan, jangan terlalu sombong. Jika kau menginginkan keluarga Jiang kami untuk tunduk padamu, kau bermimpi. Bagus sekali. Aku anggota keluarga Jiang, tidak akan pernah tunduk. Ayah, kau sudah kembali. Chen Bixuan, kau mati. Ayahku adalah ahli nomor 1 di keluarga Jiang. Aku ingin melihat keterampilan macam apa yang kau miliki. Aku datang ke sini hari ini untuk menghancurkan sekolah bela diri ini dan melenyapkan si bajingan Chen. Aku ingin seluruh dunia tahu apa yang terjadi pada mereka yang menentang keluarga Jiangku. Jiang, kau mengganggu upacara penerimaan muridku. Apa kau mencoba menantang kami bertiga? Kalian orang tua bangka. Saat aku jauh dari keluarga Jiang, kalian mengambil uang keluarga Jiang dan benar-benar pergi untuk menyembah musuh keluarga kita sebagai gurumu. Di mana wajah keluarga Jiang? Uang yang sedikit itu, aku bahkan tidak peduli tentang itu. Hari ini jika ada yang berani menentang guruku, mereka adalah musuh kami. Kalau begitu, aku akan memastikan kalian semua mati di sini hari ini. Ini adalah petarung Meng Hu. Dia hidup untuk seni bela diri, membunuh tanpa berkedit, dan berspesialisasi dalam membunuh Grandmaster. Tutlah. Para kakek tua ini adalah mainan baru yang kutemukan untukmu hari ini. Jangan ragu untuk mengekspresikan dirimu. Tunjukkan pada mereka apa yang kau punya. Membunuh Grandmaster adalah yang paling seru. Beraninya kau bertindak liar di wilayah kami. Aku akan melihat seberapa mampu dirimu. Kau mundur. Kau bukan tandingannya. Aku tidak percaya ini. Ototnya jelas berasal dari Kim. Aku tidak mungkin kalah darinya. Siapa orang ini? Kekuatan batinnya sangat dalam. Kami bukan tandingan untuknya. Guru lari. Kami akan menahannya.
Karena kau memanggilku guru. Aku tentu tidak akan membiarkanmu diganggu. Putla, ayo kembali dan cari lebih banyak ahli. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan Chen Bixuan itu. Ayo pergi. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Meridianmu terputus. Tidak bisa lagi menggunakan energi internal Emo. Mulai sekarang hiduplah sebagai orang biasa. Aku tidak percaya ini. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah keluarga Chen bergerak lagi? Keluarga Chen mudah ditangani. Aku akan kembali dan melihat trik apa yang mereka mainkan. Tapi bagaimana bisa keluarga Jiang memiliki seniman bela diri yang jauh melampaui Grandmaster? Kekuatan di belakang mereka harus diselidiki. Ya Tuan Muda. Semua orang memanggil kami Grandmaster, tapi beberapa hari terakhir ini aku belajar bahwa gunung ini tinggi, tetapi selalu ada yang lebih tinggi. Kami akan mendisiplinkan murid-murid kami untuk fokus pada seni bela diri mereka. Nona Chen adalah wanita yang cerdas. Anda harus tahu pinjaman ini sangat penting untuk keluarga Chen Anda kan? Kenapa kau tidak tidur denganku selama 1 malam? Aku akan menyetujui pinjaman untukmu. Kau sudah sangat tua. Kau masih membutuhkan seseorang untuk tidur denganmu. Aku bukan ibumu. Hei, berhenti berpura-pura. Keluarga Chen, mengapa kau membawa wanita cantik seperti itu ke sini untuk berbicara denganku? Kau benar-benar tidak mengerti. Aku tidak tahu apa maksudmu. Tapi ibuku berkata, jika seseorang menyentuhku di sini, langsung saja pukul mereka. Baiklah, kau mempermainkanku kan? Mau pinjaman? Tidak mungkin. Keamanan ada seseorang yang membuat masalah di ban. Tangkap dia. Berhenti. Siapa kau? Chen Bixuan dari keluarga Chen. Kepala keluarga Chen. Kau ingin memohon pinjaman padaku kan? Boleh, tapi kondisinya sudah berubah. Tidak hanya wanita ini harus menyenangkan aku. Kau harus berlutut dan memohon padaku. Tampar dirimu sendiri sampai aku puas. Jadi maksudmu kita tidak bisa bicara? Sikap macam apa ini? Sekarang kau ingin pinjaman, sesuai dengan persyaratanku. Bawa wanita ini ke tempat tidurku. Ku dengar wanita tercantik keluarga Chen. Chen Guoguo masih perawan. Aku harus mencicipinya. Kau hanyalah seorang manajer bank kecil. Sangat sombong. Hanya seorang manajer bank kecil sepertiku saat ini bisa memutuskan hidup atau mati keluarga Chenmu selama aku tidak menyetujui pinjaman. Keluarga Chenmu akan bangkrut. Hanya pinjaman beberapa miliar. Kau ingin mengendalikan keluarga Chenku. Keluarga Chenmu hari ini, Hulo dan Hilir semuanya meminta pembayaran pada saat yang sama. Selama aku tidak memberimu pinjaman, selain penalti yang tinggi. Dan seluruh rantai industri keluarga Chenmu akan runtuh dalam semalam. Jadi aku harus menghinamu. Merusakmu. Kau harus menahannya untukku. Aku tahu itu dengan sangat baik. Kau hanyalah orang desa. Dari latar belakang yang rendah hati. Kau pantas memiliki kartu hitam tertinggi. Akhirnya tiba. Momen menampar wajan dengan kartu hitam. Baiklah, berani bertaruh. Jika kartu ini asli, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Jika itu palsu, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Baiklah. Panggil ditemui bank Anda ke sini. Kau ingin bertemu dengan direktur bank kami. Kau merasa pantas. Direktur bank kami harus bertemu dengan tokoh besar. Alur cerita ini semakin menarik saja. VIP yang sedang ditemui direktur bank kami adalah aku. VIP yang akan ditemui direktur bank kami adalah kau. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau tidak bercermin saja? Kau pikir keluarga Chenmu punya banyak pengaruh? Seberapa mengerikannya itu, kenapa kau tidak coba dan lihat sendiri? Sebaiknya aku beritahu manajer bank untuk berjaga-jaga. Tunggu saja sampai kau dilumpuhkan. Direktur Qin begini. Silakan ikut dengan saya.
kartu hitam Wang Hai ini. Direktur, anak ini memalsukan kartu hitam perusahaan kita, dan dia menyerang seseorang. Dia tidak hanya memukul wajahku. Dia memukul wajah bank kita. Karena kau yang bertanggung jawab, aku tidak akan membuang-buang kata. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat setujui pinjaman keluarga Chen. Jika tidak, akan kutarik semua uang dari bank Anda dan menyimpannya di bank pesaing. Lalu, akan kulihat apakah kau masih bisa mempertahankan pekerjaanmu sebagai manajer. The Kau film pikir was kau siapa? translated and Beraninya narrated kau by mengancam M direktur Media. kami. Diam. Memalukan. Saya sudah menjadi direktur selama 10 tahun, dan saya belum pernah melihat kartu hitam tertinggi bank kita. Biar saya periksa. Tentu saja. Jangan ragu untuk memeriksa. Apakah mesin verifikasi Anda cukup tinggi levelnya? Gunakan milikku. Sudah kubilang itu palsu. Coba lagi. Anak, kecil berani sekali kau terus berpura-pura. Apa kau ingin aku memberimu kesempatan ketiga? Tuan Chen, tolong jelaskan, apa yang terjadi dengan kartu ini? Mustahil. Abiao tidak mungkin berbohong padaku. Ya Tuhan, tamatlah aku. Aku mengambil kartu yang salah dari Tuan Muda. Ya, saya sudah berada di ban. Dan belum melihat tamu terhormat kita. Jangan khawatir. Saya sendiri yang akan melayani tamu terhormat kita. Tuan Chen, apakah Anda mengenal Tuan Liu Shanshui? Liu Shanshui. Aku tidak mengenalnya. Beraninya kau melakukan penipuan di Bank Ruifeng. Keamanan. Lumpuhkan anak ini untukku. Direktur saya mengenali kartu ini. Diam, jangan bicara omong kosong. Ini adalah kartu hitam tertinggi dari Taman Hiburan Retromance. Bajingan, beraninya kau mempermainkanku. Keluarkan dia dari sini. Patahkan kakinya. Direktur Qin, jangan gegabah. Mungkin aku adalah VIP yang sedang Anda tunggu. Masih bicara kasar di ambang kematian. Tangkap dia. Aku sendiri yang akan mematahkan kakinya. Apakah bos akan berkelahi? Bu, jangan gegabah. Direktur Qin. Biarkan aku menelepon. Anda akan mengerti. Jangan banyak bicara. Siapa yang berani menindas Tuan Muda kami? Salam Tuan Yaman. Tuan Muda Abiao, mohon ampun. Siapa direktur bank ini? Beraninya mereka memperlakukanmu seperti ini. Apa yang kau tahu? Yama Cahaya Emas Liu Shanshui mengendalikan secara global 30% bank bawah tanah, haus darah dan pembunuh. Menyinggungnya tidak akan berakhir baik. Paman Biao, lumayan. Kau benar-benar menghabiskan lebih dari 1 juta untuk keluar dan bersenang-senang. Akan kuberitahu Bibi Biao ketika aku kembali. Tuan Muda ini murni kesalahpahaman. Siapa pemuda ini? Sampai membuat Tuan Yama tunduk seperti ini. Itu tidak benar, teman The sekelasku film was Jiang Xuan. translated and Mengatakan padaku narrated dia by tidak M berguna. Media. Menyuruhku untuk tidak memberinya pinjaman. Dia akan memberiku kekayaan dan kemuliaan. Pergi. Kartu hitamku ini mewakili pemegang saham terbesar grup Ruifeng Anda. Aku memberimu kesempatan untuk memperlakukan Tuan Muda kami dengan baik. Bagaimana kau memperlakukannya? Aku benar-benar tidak tahu. Tuan Muda memberikan kartu panti pijat kaki. Jadi kau menyalahkanku. Aku tidak berani. Wang Hai, cepat setujui pinjaman Tuan Muda. Sudah selesai. Kami hanya biasanya datang kepada Anda untuk pinjaman. Tetapi Anda membiarkan wanita muda kami dari keluarga Chen tidur dengan Anda.
Kau bahkan menindasku seperti ini. Bagaimana dengan mereka? Orang biasa yang tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan. Bukankah kau akan menelan mereka bulat-bulat? Tuan muda, saya salah. Saya juga tertipu. Terbutakan oleh keserakahan. Mohon hukum saya, Tuan muda. Salahku. Kami salah. Bisakah seekor anjing mengubah cara makan kotorannya? Kau adalah pemegang saham utama bank ini. Aku tidak percaya. Setiap sen dari mereka bersih. Selidiki mereka. Serahkan hasilnya ke Biro Keamanan Publik. Ya, Itu belum cukup. Kau masih berutang padaku sebuah koutou dan permintaan maaf. Koutou sekarang. bersujud. Kami salah. Tuan muda, kami salah. Kami akan berubah. Tidak terlalu tua, tapi cukup mampu. Kenapa aku tidak menikah saja denganmu? Biarkan Paman Biao mengantarmu pulang. Terlalu berbahaya untukmu di luar Paman Biao. Ya. Chen Beixuan, Ini aku. biar aku memperkenalkan diri. Aku adalah CL Hantai Real Estate, Bai Wanchang. Sebelum ayahmu meninggal, dia membeli sebidang tanah seharga 1 miliar. Sekarang aku juga mengincarnya. Aku akan memberimu 3 pilihan. A. Serahkan tanah itu padaku. Mulai sekarang kau akan berada di bawah pelayananku, Bai Wanchang. Aku akan membawamu ke puncak. B. Aku memberimu 3 juta. Jual tanah itu padaku. C. Kau dengan keras kepala menolak. Aku akan membunuhmu dan mengambil tanah itu. Aku pilih D. Simpan uangnya. Kenyahlah. Patriark Bai Wanchang ini. Beberapa keluarga terkemuka adalah mendukungnya. Keluarga Jiang adalah yang paling berpengaruh di antara mereka. Kau tidak mampu menyinggung kami. Baiklah, akan kuambil uangnya. Keluarga Jiang. Bagus, kau tahu apa yang baik untukmu. Aku punya dendam darah dengan keluarga Jiang. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. 3 juta ini adalah kompensasimu karena mengotori meja. Sekarang kau boleh keluar. Aku berbicara denganmu, sama saja memberimu muka. Jangan tidak masuk akal dan mendatangkan penderitaan pada dirimu sendiri. Kurang omong kosong. Tinggalkan uangnya. Pergi. Apakah kau tahu siapa yang telah kau provokasi? Apakah kau tahu berapa banyak keluarga yang mendukungku? Kau bisa mempermalukanku. Tapi kau telah menyinggung lebih dari selusin kelompok keluarga terkemuka. Dengan satu kata dariku, keluarga Chenmu akan menjadi abu. Kalau begitu panggil mereka semua ke sini. Ini menghemat kesulitan saya untuk mencari mereka satu persatu. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kau menyebut ini kesombongan. Kalau begitu biar ku tunjukkan padamu. Apa itu kesombongan yang sebenarnya? Aku tidak peduli. Siapapun yang ada di belakangmu, kembali dan beritahu mereka. Aku tuan muda akan terus maju. Baiklah, tunggu saja. Kau akan memohon dengan berlutut. Hei. Tuan Bai. Jangan marah. Mari kita bahas ini lebih lanjut. Semuanya bisa dinegosiasikan. Negosiasi apanya? Kalian semua akan mati. Hei Tuan Bai. Brizuat, mengapa kau harus menyinggung dia saat ini? Sekarang keluarga Chen kita tidak punya jalan keluar. Undangan ayah adalah agar kita pergi ke pertemuan negosiasi untuk mendeklarasikan tanah ini kepemilikan terakhir. Chen Beixuan, kau menyebabkan ini. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Tanah yang ayahku tinggalkan untukku. Aku tidak akan menyerahkan 1 inci pun. Patriark, tunggu aku. Apa kau tahu kemana aku akan pergi?
Untuk bertarung, aku mungkin telah bertarung. Ayo pergi. Chen Beixuan. Tanah di pinggiran kota itu direbut oleh keluarga Chenmu. Kali ini, kami semua menginginkannya. Kita akan menyelesaikan ini sesuai dengan aturan Jianghu. Kita akan lihat siapa yang menang di ring. Siapapun yang menang, mendapatkan tanah itu. Kompetisi yang adil. Terima nasibmu. Anjing tua Jian. Perseteruan antara keluarga kita harus diselesaikan. Mulai dari tanah ini hari ini. Patriark, aku akan menjadi yang pertama bertarung. Chen Beixuan. Hari ini aku akan membalas dendam pada saudaraku. Jika The kau film seorang was pria, translated jangan bersembunyi and di balik rok narrated wanita. by M Media. Berani-beraninya kau meremehkanku. Mencoba menakut-nakuti Gumu dengan mainan. Keluarga Gu akan membiarkanmu memukul 1 kali. Tunggu sampai kau kalah. Kita akan bertarung dengan baik di ranjang. Gadis kecil ini terlalu kuat. Ada lagi. Mari kita The pergi film was bersama-sama. translated and narrated by M Media. Apa yang membuatmu panik? Bukankah dia hanya seorang gadis kecil dengan sedikit kekuatan? Chen Beixuan. Jangan berpikir. Keluarga Jiangku tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa dunia ini. Pukuli dia untukku. Ini adalah petarung yang kubayar dengan harga tinggi dari Dongdao. Dibawa masuk. Dia makan makanan laut radioaktif setiap hari. Gennya telah bermutasi. Seharusnya sangat kuat. Hari ini, aku akan membuatmu mengalami penderitaan. Dia adalah bajingan campuran. Kami akan memukulmu. Pembuang air limbah. Sampah pencemar lingkungan. Serahkan hidupmu. Saksikan roda api angin tak terkalahkanku. Orang-orang Dongdao benar-benar menjijikan dan mesum. Patriark bunuh dia. Aku akan berurusan dengannya. Membiarkanmu bebas adalah bahaya bagi seluruh umat manusia. Kalian semua harus dieliminasi. Tidak ada satupun yang tersisa. Sepertinya kau tidak mengerti bahasa manusia. Kalau begitu biar tinjuku membuatmu mengerti. Chen Beixuan, hidupmu akan berakhir. Apa? Apakah itu menyakitimu? Kenapa kau tidak maju dan melawanku? Petani. Bermulut tajam. Kau bahkan tidak tahu kau akan mati. Apa kau pikir kami benar-benar datang ke sini untuk memperebutkan sebidang tanah itu? Kami di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Pergi. Chen Beixuan, salahkan dirimu sendiri karena terbawa suasana setelah memasuki kota dan membuat terlalu banyak musuh. The Lihatlah, film was translated berapa and banyak orang yang narrated ingin by kau M mati. Media. Keluarga Jiang, keluarga Li, keluarga Go, dan anak kecil bermargama itu. Omong kosong, Chen Beixuan. Kau akan mati hari ini. Begitu banyak dari kami. Kami bisa menenggelamkanmu dalam ludah kami. Aku tahu kau petarung yang hebat. Hari ini aku telah mengerahkan semua sumber daya keluarga Jian untuk menghancurkanmu. Mari kita lihat bagaimana kau bertingkah tangguh sekarang. Chen Tai berhenti bersembunyi. Karena kau ada di sini, itu berarti kau dan Chen Tianyu juga terlibat.
Tentu saja. Aku tidak akan memberimu kesempatan apapun untuk membalikan keadaan hari ini. Namun, jika kau bersedia untuk berlutut dan bersujud padaku mengakui kesalahanmu, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kalian semua kesempatan. Selama kalian berlutut dan meminta maaf padaku, aku akan membiarkan kalian semua pergi, menunjuk dan membunuh musuh. Jiang Tianyi. Chen, apa kau ketakutan setengah mati? Kau sudah mati sekarang. Terimalah takdirmu. Chen Beixuan, kau masih ingin mengulur waktu. Hari ini Old Huang dan Xiao Biao tidak berada di sisimu. Tidak ada seorang pun dari keluarga Li yang datang untuk menyelamatkanmu. Kau benar-benar terkepung. Bersiaplah untuk mati. Pernahkah kau berpikir, aku melakukan ini dengan sengaja? Haruskah aku membiarkan kalian semua datang ke sini bersama-sama? Apa maksudmu? Tuan muda kami di sini. Ayah, ini buruk. Ada begitu banyak orang di luar. Saudara-saudara kita terkepung. Kita tidak bisa menahan mereka. Tuan muda, aku di sini. Ini adalah Qishan Huang Panji Huangshan dan Yama Cahaya Emas Panji Liu Shanshui. Dua dewa agung ini, kapan mereka keluar dari pengasingan? Mungkinkah Wu Yefei, The film was translated Yin Wangyang, and narrated by Xiao Yao Shen Media. Ho Shang Songbai, dan Zuan Yuan Tianzun Xiao Shengfang? Para veteran pensiunan ini, mengapa mereka semua ada di sini? Mungkinkah mereka orang-orang Chen Beixuan? Tidak mungkin. Chen Beixuan seorang kampungan. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak kekuatan? Mereka pasti di sini untuk membantu kami. Pasti ada orang penting yang membantu kami. Jiang Tianyi dari keluarga Jiang memberi hormat kepada semua senior. Mohon yakinkan diri Anda para senior. Chen Beixuan tidak akan lolos hari ini. Dia tidak bisa lolos. Lihat baik-baik siapa aku. Ini kau? Bawahanmu menyapamu, Tuan Muda. Ini tidak mungkin. Masing-masing dari kalian memiliki kekuatan yang menggemparkan bumi. Bagaimana mungkin mereka rela tunduk pada keluarga Chen yang tidak penting? Kalian semua pasti palsu. Panji kalian palsu. Semuanya palsu-palsu. Diangu saat ini berantakan. Sepertinya orang tua ini harus turun tangan. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Mengambil nyawa anjingmu semudah membalikkan tanganku, tapi aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Rasakan semua penderitaan di dunia, dan kemudian mati dalam keputusasaan. Setiap hari kau hidup mulai sekarang akan menjadi neraka yang hidup. Chen Beixuan, jangan berpikir kau tak terkalahkan. Dibandingkan dengan kekuatan keluarga sejati di belakangku, maka kau hanyalah seekor semut. Bagus. Aku ingin melihat siapa yang ada di balik serangan terhadap keluarga Chen. Sebenarnya ada berapa banyak? Mari kita lihat apakah dukunganmu lebih kuat atau tinjuku yang lebih keras. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kembali dan beritahu orang-orang di belakangmu. Cuci leher mereka dan tunggu aku. Keluarga di belakang keluarga Jiang, mungkin dalam dibalik segalanya. Apa kau sudah menemukan petunjuk? Belum. Tapi aku menemukan lambang keluarga di desa. Pola ini, aku melihatnya saat aku berada di keluarga Li. Jiang Sun dan Jiang Tianyi memilikinya. Tidak. Xiao Su punya masalah. Cepat ke keluarga Li. Li Meng dalam bahaya. Tuan tua, apa kau baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media.
Huang Tua. Putra pemberontak itu Li datang, akan menghancurkan keluarga Li. Tuan Tua, tenanglah. Apa yang terjadi? Dan dapat selamatkan Meng Meng. Cepat ke Filia Metropolis. Metropolis Filia. Metropolis Filia adalah pria yang masuk dikuliti hidup-hidup, wanita yang masuk menemui nasib yang lebih buruk. Itu adalah tempat yang tidak ada yang berani memprovokasi. Jika itu naga, aku akan mencabut tendonnya. Hari ini aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Nona Li tingginya 165 cm. Beratnya 45 kg. Ukurannya 83. 60-81. Seni bela dirinya baru saja mencapai tingkat ke-8. IQ 145. Kedua keluarga kita akan menjadi besar. Aziz tidak akan kesepian lagi. Dia benar-benar cantik. Sebelum aku turun untuk menemani Azu, untuk keluarga situ kau harus melahirkan seorang anak. Bagaimana menurutmu, besar? Ya, ini adalah kehormatan keluarga Li. Aku suka besan ini. Tunggu sebentar, kau secara pribadi mengantarnya ke kamarku. Mulai sekarang keluarga Limu akan menjadi kepala dari 100 keluarga. Terima kasih Kepala Shangguo. Keluarga Li, kejayaan kita akan mencapai ketinggian baru. Pertama-tama selamat kepada Kepala Shangguo untuk menemukan kekasihnya. Selanjutnya, selamat sekali lagi kepada Kepala Shangguo atas kelahiran seorang cucu. Kepala Shangguo benar-benar luar biasa di usia tuanya. Masih bugar. 2 kesempatan menggembirakan hari ini. Kalian semua keluarga akan ada hadiah-hadiah yang besar. Aku putrimu. Dan kau mengatur pernikahan hantu untukku. Kau bahkan menginginkan orang mesum tua ini untuk menodai aku. Apa kau manusia? Ashu, kau sudah bersamaku selama 2 tahun. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai asistenku. Aku selalu memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Nona, maafkan saya. Aku mendekatimu sejak awal karena keluarga situ memilihmu. Cepat atau lambat kau harus dinikahkan. Mengapa tidak mengorbankan dirimu sendiri untuk memenuhi usaha besar keluarga Li kita? Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah menjadi putrimu. Seharusnya aku mendengarkan kakek dan menikahi Chen Bixuan. Kau pikir Chen Bixuan bisa menyelamatkanmu? Ini adalah Filia Metropolis. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, mereka harus tunduk. Sebenarnya siapa ini? Siapa itu? Keluar sekarang. Siapa keluar sekarang? Bixuan, Aku di sini untuk membawamu pulang. Bocah ini putri keluarga Liku. Menantu keluarga situ. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Dia tunanganku. Dan dia akan menjadi istriku. Aku pasti akan mengurus urusannya. Anak kecil, kau berani merusak hal baik. Dari putra tunggalku situ Shangguo. Dan kau berani mengganggu warisan besar keluarga situ. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensi ambangkanku? Membunuhmu saja. Jauh dari cukup. Aku akan membuat seluruh keluargamu dimusnahkan. Biarkan keluarga Chenmu menghilang dari dunia ini. Berapa banyak bahan pengawet yang kau gunakan pada putramu? Dia akan diubah menjadi dendeng olehmu.
Apa kau tidak takut anakmu akan membencimu? Tidak heran kau sekarang tidak memiliki keturunan. Aku ingin kau mati. Seseorang. Lumpuhkan anggota tubuhnya. Potong dia menjadi beberapa bagian seiris demi seiris. Aku tahu kau petarung yang baik. Alam guru bela diri. Tapi apa gunanya menjadi petarung yang baik? Nyalakan lampunya. Seorang Grandmaster seni bela diri hanyalah seekor anjing di keluarga si Tuku. Ini adalah urusan internal keluarga si Tuku. Seorang Grandmaster di atas 10.000 orang di keluarga situ hanyalah seekor anjing penjaga. Inilah kengerian keluarga situ. Tidak peduli siapa itu, aku akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Hari ini aku akan membawanya pergi. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Nona Lee mungkin tidak harus pergi denganmu. Apa maksudmu? Kenapa? Maafkan aku. Aku akan membawamu kembali. Keluarga Lee kecuali aku. Mereka semua memperlakukanku sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali keluarga Lee, bahkan orang tuaku sendiri. Mereka mengancamku dengan kakek. Maafkan aku. Keluarga situ, kekuatan macam apa yang mereka miliki, hingga membuatmu takut seperti ini? Sepertinya zaman telah berubah. Beberapa orang telah melupakan rasa takut dikendalikan oleh keluarga situ. 10 tahun lalu. Pulau Yanshou. Kau ingin aku memiliki anak. Baiklah, kau ingin dikubur bersamaku. Baiklah, aku mohon biarkan kakekku pergi. Aku mohon biarkan Qin Beixuan pergi. Aku suka ini. Sisi arogan dan menggemaskan dari dirimu. Gemetar. Dan berlutut di kakiku. Pulau Yanshou. Ibuku berasal dari Pulau Yanshou. Bukan apa-apa. Hanya seorang. Yanshou tidak tahu langit dari tanah. Seniman bela diri Grandmaster menghina keluarga si Tuku. Keluarga situ bersatu dengan 100 keluarga dan memblokade seluruh Pulau Yanshou. Aku tidak meninggalkan seorang pun hidup-hidup. Cukup gunakan salah satu dari mereka untuk membunuh semua orang di seluruh pulau ini. Sepuluh tahun yang lalu, aku berada di Yanzhou, menghabiskan liburan musim panas. Untungnya kakek ada di sana untuk menyelamatkanku sebelum kota itu dibantai. Setelah itu, aku diam-diam kembali untuk melihat. Itu adalah neraka yang nyata. Sejak saat itu, semua keluarga di dunia harus mematuhi keluarga situ. Keluarga situ tak tergoyahkan. Pada saat itu, ada juga seorang reporter wanita yang tidak tahu apa yang baik untuknya, juga dari Pulau Yanzhou. Dia mengambil beberapa foto di tempat kejadian. Pada akhirnya masalah itu dihentikan. Beberapa tahun yang lalu, kami akhirnya menemukan reporter wanita ini dan menyuruh keluarga Jiang mengurusnya sepenuhnya. Reporter itu adalah ibuku. Akhirnya aku menemukanmu. Apel, kau ingin balas dendam. Kau ingin membunuhku. Ayolah aku berdiri tepat di depanmu. Kau bisa datang dan mencoba. Tuan Muda tenang. Musuh ada tepat di depanku. Kau ingin aku tenang? Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Bunuh Sima. Keluarga Sima dari periode Shangwu masih ada. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyerangku.
dalam 10 langkah. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kami di sini untuk menyelamatkan Nona Lee. Bicara nanti. Baiklah. Aku akan membiarkan ini berlalu untuk hari ini, tetapi suatu hari nanti. Aku akan membuat mereka membayar. Kau masih ingin pergi? Di dunia ini, akulah langit. Tidak ada yang bisa menentangku. Tuan muda, Tuan tua. Tuan tua. Sampah membuang-buang peluru. bawa Nona Lee pergi. Jangan menatapku seperti itu. Chen Beixuan, apa kau gila? Ini berarti seluruh keluarga Chenmu dan seluruh Mengziut akan dikubur bersamamu. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Sungai darah akan mengalir lagi. Aku hanya membunuh seorang bajingan. Apa salahnya? Menyinggung keluarga situ berarti kau melawan seluruh dunia. Mulai sekarang keluarga Chenmu akan sepenuhnya dihapus. Chen Beixuan, kau akan direduksi menjadi abu. Tidak peduli siapa itu. Lawan. Ikut denganku. Aku The akan film was melindungimu mulai sekarang. translated Kau tidak and bisa pergi. narrated by M Media. Semuanya dengarkan. Aku ingin dia hidup-hidup. Siksa dia sampai mati. Nak, pernahkah ada yang memberitahumu? Gunung ini tinggi, tetapi adakah yang lebih tinggi? Serang aku bersama-sama. Aku sedang terburu-buru. Ayo kita semua. Jadi ini tingkat kemampuan Grandmaster kalian. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian seperti apa ahli sejati itu. Kamu berada di puncak alam bela diri. Ini tidak mungkin. Puncak alam bela diri. Pemahaman kalian terbatas hanya sampai sini. Ayo terus maju. Siapa yang berani mundur? Pikirkan tentang keluarga dan keturunanmu. Zuer, hentikan apa yang kamu lakukan. Akan kuhancurkan tulang-tulang putramu menjadi abu. Mari kita lihat apa yang tersisa untuk melaksanakan upacara pernikahan. Zuer. Chen Beixuan. Panggil semua orang dari keluarga situ ke sini. Aku akan mencabik-cabiknya. Tenang, jangan terburu-buru. Balas dendam untuk cucu Azu akan kubalas. Dia orangnya. Orang yang menghancurkan Pulau Yansho 10 tahun lalu. Aku belum meninggalkan gunung selama bertahun-tahun. Sebenarnya ada seorang gadis kecil yang masih mengingatku. Kau tidak perlu. Setelah aku berurusan dengan anak ini, aku akan menjagamu dengan baik. Shan Rusong, jangan ceroboh. Bocah ini adalah putra dari reporter wanita dari dulu dan Chen Silumpun. Dia ahli nomor 1 di dunia. Shan Rusong. Aku dengar 20 tahun lalu, dia sudah menembus ke puncak alam bela diri. Sekarang dia setengah langkah untuk menjadi dewa. Jadi kau hanya sampah. Kau sangat mirip ibumu. Terutama mata ini.
Jangan gunakan mulut kotormu untuk menyebut ibuku. Temperamenmu juga seperti ibumu. Nak ibumu benar-benar menggoda. Meskipun dia sudah mati saat itu. Tapi rasanya telah membuatku ingat selama bertahun-tahun. Tidak pernah melupakan. Nak, kenapa kau marah? Semakin kau marah, semakin bersemangat aku. Aku tidak sabar untuk mencicipi. Apakah kau juga terasa sama seperti ibumu? Situ anak ini milikku. Anak ini merobek lambang keluargaku, menghancurkan mayat putraku. Aku ingin dia merasakan semua siksaan dan penghinaan. Membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Pria itu milikku. Wanita itu milikmu. Mainkan mereka berdua sampai mati. Pergi ke kuburan saja. Terima serangan ini. Chen Bixuan, bukankah kamu sangat sombong? Petarung nomor 1, Shan Rusang. Bahkan tidak bisa menghancurkanmu. Shan Tua, cepat lumpuhkan dia. Shan Tua, tidakkah kamu mendengarku? Tidak peduli seberapa banyak kau berteriak, dia tidak bisa mendengarmu lagi. Apa maksudmu? Puncak alam bela diri juga memiliki perbedaan yang besar. Dia mengambil setengah langkah keluar dari puncak. Perbedaan setengah langkah ini adalah jurang pemisah antara langit dan bumi. Kamu membunuh Shan Rusang. Dia pantas mati. Kamu bukan manusia. Kamu adalah iblis. Iblis. Bexuan bawa Huang Tua ke rumah sakit. Ayo pergi. Sepertinya keluarga Situ The tidak film lebih was dari ini. translated and narrated by M Media. Sang patriark sudah gila. Kekuatan tempur dimusnahkan. Keluarga Jiangku dapat dengan mudah menggantikan mereka. Patria keluarga Jen maksudmu? Kau ingin keluarga Situku untuk tunduk padamu. Seperti kata pepatah lama. Orang bijak menyerah pada keadaan. Dasar jalan. Aku akan menyuruhmu diperkosa beramai-ramai. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan perlahan menyiksamu sampai mati. Semuanya Situ Jiangwu adalah skema yang rumit. Pandai merencanakan tetapi kurang ketegasan. Tajam dalam melakukan hal-hal besar, melupakan kesetiaan demi keuntungan kecil. Kegilaan tidak memiliki kepolosan. Mulai sekarang, keluarga Situ akan dikelola oleh Kusitu Asu. Siapa di antara kalian yang setuju? Siapa yang menolak? Biarkan dia mati dengan tenang. Huang Tua sekuat lembu. Cedera ini seharusnya tidak menjadi masalah. Sekarang seluruh keluarga Li telah mengisolasi diriku. Seluruh keluarga Li sekarang mendengarkan Li datang. Sekarang satu-satunya tempat yang bisa melindungi Li Meng adalah Desa Mang milikmu. Desa Mang. Jangan meremehkan Chen Said milikmu. Rencana setengah hidupnya, semuanya berasal dari Desa Mang. Tuan muda, keluarga Chen sudah tahu bahwa keluarga Situ dan kita telah menyatakan perang. Keluarga Chen tampaknya bergerak. Kembali dan lihatlah. Keluarga Situ sombong dan mendominasi. Sembrono dan tidak tahu malu.
Semua orang membenci mereka sampai ke inti. Tapi sekarang kepala keluarga seorang diri. Dengan mudah membunuh Shan Rusong ahli top keluarga situ. Dan membuat Xiang Wo kepala keluarga situ gila. Silakan kepala keluarga minum. Minum cawan anggur penyerahan ini. Ya. Mulai sekarang kami akan mengubah cara kami. Dan melawan keluarga situ dengan sekuat tenaga. Kami tidak akan pernah mengkhianati. Aku Shen Beixuan berasal dari desa ini. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-kata manis. Karena semua orang mempercayaiku. Aku bersedia memimpin semuanya. Untuk mengukir dunia bagi keluarga Chen. Bagus. Aku masih harus bekerja sama dengan penampilanmu. Aku tidak tahu gejala apa yang akan ditimbulkan oleh anggur beracunmu. Akan menyebabkan. Lupakan saja, aku akan menjalaninya saja. Aku merasa lemah seluruh tubuh. Chen Beixuan, Tidak bisa berdiri. kamu juga akan merasakan hari itu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku ingin melihat. Berapa banyak penjajah yang bisa kau keluarkan? Hai. Kau meracuni anggurnya. Ya, ini dari keluarga situ. Khusus untuk seniman bela diri Grandmaster. Bubuk pelunak tendon kalium nitrat. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin dalam keracunannya. Chen Beixuan, kamu telah kehilangan semua kungfumu. Mari kita lihat seberapa sombong kamu sekarang. Kamu hanya bisa menyalahkan. Seharusnya kamu tidak menyinggung keluarga kuat seperti keluarga situ. Kami tidak cukup bodoh untuk mati bersamamu. Ayah, mengapa membuang-buang napas padanya? Patahkan anggota tubuhnya. Sudahlah, aku akan melakukannya sendiri. Kenapa kamu terburu-buru? Anak ini, beberapa hari terakhir ini dia telah merusak begitu banyak hal-hal baik untuk kita. Menampar kami berkali-kali di wajah. Sekarang dia akhirnya jatuh ke tanganku. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Aku ingin menamparnya. Kembali ke wajahnya satu persatu. Dia menampar kami berkali-kali di wajah. Aku akan menelanjanginya sekarang juga. Lalu membuatnya berlari 10 putaran di sekitar rumah kita. Lihat bagaimana dia akan bertingkah tangguh padaku setelah itu. Berhenti. Keluarga Chen telah ditindas selama bertahun-tahun. Keluarga Chen tidak bisa mengangkat kepala mereka. Ini semua berkat kepala keluarga Beixuan bahwa kami berhasil melewati badai. Kita tidak boleh tidak tahu berterima kasih. Jika keluarga situ tahu kita tamat, mereka akan tamat. Mengapa menghancurkan masa depanmu? Keluar. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kembali. Tidak, aku tidak akan mundur. Kepala keluarga Beixuan tidak melakukan kesalahan. Kalianlah yang salah. Begitu banyak orang di keluarga Chen, dan hanya Chen Guoguo yang punya nyali. Keluar. Aku memberimu makan dan pakaian. Dan kamu mengkhianatiku seperti ini. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimmu dan Chen Beixuan ke keluarga situ sebagai budak. Dengan begitu, mereka akan lebih percaya pada kesetiaan kita kepada keluarga mereka. Ayah, bagaimanapun cepat atau lambat dia akan dikirim ke keluarga situ untuk disiksa. Kau memang pintar. Aku serahkan padamu. Baiklah. Kau benar-benar tidak tahu malu dan hina. Selama keluarga Chen memiliki orang-orang sepertimu, tidak akan pernah bangkit lagi. Maran, aku senang melihat ekspresi tak berdaya di wajahmu saat kau menatapku, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Jadi kenapa jika kungfumu kuat, tetap saja ditakdirkan untuk dikirim ke keluarga situ? Tai Er ada apa? Kau. Seni bela diri tingkat tinggimu tidak akan menyelamatkanmu. Chen Beixuan, kau binatang. Apa yang telah kau lakukan pada putraku? Aku telah menghancurkan organ dalamnya. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi jangan khawatir. Aku akan segera mengirimmu untuk bergabung dengannya. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kau telah kehilangan semua keterampilan bela dirimu. Kau tidak mungkin menyakiti putraku. Kau telah berbohong padaku. Vajra yang murka. Bodhisattva yang penyayang. Membunuh iblis juga merupakan bentuk kebajikan. Kau sudah cukup menderita. Jika surga tidak menjemputmu, aku yang akan melakukannya. Hanya dengan membasmi kalian semua. Keluarga Chen dapat makmur.
Tai Taika. Tai ada apa denganmu? Tai Taika. Chen Beixuan. Aku akan melawanmu sampai mati. Tuan mohon ampuni kami. Para pria dari keluarga Chen berlutut. Tidak satupun dari kalian yang menjadi pria sejati. Jika bukan, karena Chen Guoguo hari ini, aku pasti akan membantai semua parasit keluarga kalian, tanpa meninggalkan satu orang pun hidup-hidup. Apakah keluarga situ benar-benar seseram itu? Tetapi di mataku, mereka hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Bahkan jika mereka tidak datang mencariku, aku akan pergi mencari mereka dan menyelesaikan dendam darah ini. Patriark, aku juga akan pergi. Kau tetaplah di keluarga Chen. Beixuan, Bibi Mi. apakah kau benar-benar akan berperang dengan keluarga situ? Perseteruan orang tuaku tidak dapat didamaikan. Dosa keluarga situ sangat besar. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menyebarkan racun mereka. Apa yang kau rencanakan? Jika aku membunuh kepala keluarga situ, bajingan lain hanya akan menggantikannya. Apa yang perlu kulakukan sekarang adalah sepenuhnya melenyapkan seluruh keluarga situ. Dan kemudian mengambil tempat mereka. Aku pikir dunia ini akan lebih baik tanpa keluarga situ. Hanya dengan keseimbangan kekuatan di antara keluarga-keluarga perdamaian dunia dapat terwujud. Sama seperti yang ayahmu duga. Kekuatan keluarga situ saat ini berada di tangan Situ Asu. Dia mengirimkan undangan hari ini untuk mengadakan konferensi dunia dan menyambut leluhur mereka. Situ Zuda keluar dari pengasingan. Kehebatan bela diri Situ Zuda luar biasa. Sekarang dia keluar dari pengasingan, dia mungkin tak terkalahkan. Dia hanyalah seorang pelanjut hidup tua bangka. Aku akan pergi melihat terbuat dari apa dia. Konferensi dunia umum kosong apa itu? Keluarga Situ telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Namun kalian para hama yang tidak penting, berani menantang kekuatan keluarga Situku. Semuanya hari ini aku atas nama keluarga Situ. Situ Zuda. Keluar dari pengasingan hari ini. Untuk menaklukkan dunia. Mulai sekarang, kau hanya perlu mengikuti satu aturan. Mereka yang mengikutiku hidup. Mereka yang menentangku mati. Aku tahu kau. Hanyalah seorang sekretaris kecil. Dan sekarang kau ingin memimpin kami. Bocah kecil kau seharusnya hanya berada di ranjang, menggoyangkan pantatmu. Jangan sok. Dan berpura-pura menjadi orang penting. Keluarga Situmu dulu memang kuat. Tetapi siapa yang tahu, gunung mana tempat leluhurmu membusuk. Mengoceh saja. Dan kau mengharapkan kami untuk tunduk. Patuhi Situ dan makmur. Tantang Situ dan binasa. Ini adalah niatku. Aku Jiang Tienye. Dalam perayaan leluhur Situ. Bersedia menawarkan 1 miliar tunai. Sepasang kilin emas. Dan 50% saham bisnis keluarga Jiang. Keluarga Jiang bersedia menjadi keluarga bawahan dari keluarga Situ. Dan selamanya tunduk kepada keluarga Situ. Aku Lidaton, juga bersedia untuk berjanji setia kepada keluarga Situ. Aku bersedia menyumbangkan 50% saham keluarga Li, sebuah gelang guild, dan 30 perawan pelayan. Baik. Sepertinya kalian berdua tahu apa yang baik untukmu. Orang tua ini memurnikan eliksir selama berkultivasi. Anugerahkan kepada kalian berdua. Arus hangat menyehatkan seluruh tubuh dari dalam keluar. Benar-benar menyegarkan. Bersirkulasi melalui keempat anggota badan. Terima kasih banyak atas anugerah leluhur. Jika eliksir ini diminum jangka panjang, secara alami akan memperpanjang hidup.
menghidupkan kembali orang mati dan memulihkan daging dan tulang. Tetapi sekali berhenti, seseorang harus menanggung penderitaan serangan balik tanpa akhir. Apakah kamu bersedia untuk tunduk? Kami bersedia untuk tunduk. Kami bersedia untuk tunduk. Baik, sangat baik. Junior keluarga Chen Bixuan secara khusus datang untuk mengundang Tuan Situ untuk mati. Anak bodoh, beraninya kau menghinaku. Orang tua ini jauh sebelum kultivasi pintu tertutup sudah mendominasi dunia. Hari ini muncul, sudah menembus puncak alam. Kamu bilang untuk membiarkanku mati? Benar, hari ini aku mengundang Patriark Situ untuk mati, agar dunia dapat membersihkan awan dan kabut, dan akhirnya melihat cahaya. Orang tua ini telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, membiarkan beberapa junior lupa nama siapa yang dunia tanggung. Dunia ini milik orang-orang di dunia. Itu tidak menjadi milik siapapun, melainkan milik semua orang. Bodoh, naif. Orang tua ini akan menghabisimu. Anggap saja itu keberuntunganmu. Leluhur, tenanglah. Untuk berurusan dengan orang sekecil itu, tidak perlu leluhur repot. Xiao Su bersedia berbagi kekhawatiran leluhur. Membunuh Shan Rusong dan mengira kau tak terkalahkan. Hari ini aku Zuo Rushong. Aku Rufen akan memadamkanmu, bocah kecil, dan membiarkanmu tahu apa artinya gunung ini tinggi. Tetapi ada gunung yang lebih tinggi. Tunggu sebentar. Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Orang tua ini dapat melihat alam seni bela dirimu. Aku mempertimbangkan kerja kerasmu dalam seni bela diri. Bakatmu cukup bagus. Aku akan membuat pengecualian dan menerimamu sebagai anak angkatku. Bagaimana dengan itu? Kau ingin mengangkatku sebagai anak angkatmu? Apa Patriark Situ benar-benar ingin menjadikan bajingan ini sebagai putra angkat? Senioritasnya akan melambung tinggi ke langit. Tidak mungkin aku menghabiskan upaya yang luar biasa untuk menerima perlindungan Patriark Situ. Sekarang, Chen Bixuan tiba-tiba naik di atas kita. Badut ini sebenarnya di atas kita. Kau ingin mengangkatku sebagai anak angkatmu? Chen Bixuan sungguh gunung keberuntungan besar. Samudra berkah yang dalam. Cepat berlutut dan berterima kasih. Kau anjing tua, apa kau pantas? Apa yang kamu katakan? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Kubilang kau tidak berbakat dan tanpa kebajikan. Kau orang yang keras di luar tetapi lembut di dalam. Tong kosong nyaring bunyinya. Dan kau ingin aku menjadi putramu. Aku akan malu bahkan menjadi ayahmu. Beraninya kau menghina Patriark Situ di depan umum. Aku lihat kau sedang mencari kematian. Patriark Situ, tidak perlu basa-basi dengan orang sepertimu. Bunuh saja dia. Patriark, mohon singkirkan Chen Bixuan. Menghina sang patriark. Dia adalah musuh terbesar keluarga Situ. Apa yang kalian berdua tunggu? Cepat bunuh dia. Kau tidak bisa melawan takdir. Kau menuai apa yang kau tabur. Tidak ada yang pernah bertahan melawanku. Saudara-saudara, bergabunglah. Bocah, menyerahlah sekarang. Dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Dua anjing menyedihkan. Beraninya kalian menggonggong padaku. Kau mencari kematian. Beraninya kau menyerang tuan muda kami. Apakah kamu pikir keluarga kami bukan siapa-siapa? Bixuan. Entah itu masa depan yang cerah di depan, atau kesulitan dan bahaya. Jangan tinggalkan aku. Entah itu Patriark Situ, atau ayahku yang tak tahu malu. Kita akan menghadapi mereka bersama. Jangan khawatir setelah hari ini. Dunia ini luas. Dan kita akan menjelajah dengan bebas. Mari kita pergi ke neraka bersama. Dan menjadi sepasang kekasih yang bernasib buruk. Mati. Chen Bixuan yang lancang. Kau berani menyerang di depan Patriark. Patriark, bunuh dia dengan cepat dan tegakkan otoritas keluarga Situ. Baru saja membunuh dua anjing. Aku juga akan menghancurkan keluarga Situmu. Baik. Aku akan menyaksikan apa yang mampu dilakukan oleh pemuda zaman sekarang.
Patriark. Kamu telah mencapai alam seperti itu. Tuan Chen, tolong ampuni hidupku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Aku si Pusudi. Dan keluarga situ menyerah untuk menjadi pelayan untuk Tuan Chen Bixuan. Patriark. Kenapa begini? Berlutut. Kalian manusia? Bagaimana kamu bisa mengerti kekuatan sejati dari ahli seni bela diri dunia? Chen Bixuan adalah yang terbaik di dunia. Menantu-menantu. Bixuan, menantu ini aku. Aku buta. Kau adalah pahlawan sejati. Memang kau yang memutuskan. Bawa dia pergi. Kemana kau membawaku? Wilayah selatan kaya akan sumber daya air. Kau akan pergi memancing di sana. Ketika aku memohon padamu untuk mengampuniku, apa yang kau lakukan saat itu? Mulai saat itu, kau bukan lagi ayahku. Bawa dia pergi. Abiao. Seret dia keluar. Pergi. Jiang Tienye. Patriark Chen. Semua yang kulakukan dipaksa oleh keluarga situ. Kau anggap aku sampah. Biarkan aku pergi. Aku akan memberikan apapun padamu. Aku akan melakukan apa saja. Biarkan saja aku pergi. Jiang Tienye, kau pengkhianat. Berkolusi dengan kekuatan jahat asing, keluarga Jiangmu telah melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya, membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Siapa yang mengampuni mereka? Aku tidak ingin mati. Aku mohon, ampuni aku. Tuan tua. Ayo. Ini adalah bukti kriminal keluarga Jiangmu. Selama bertahun-tahun ini, aku akan menyerahkannya ke Biro Keamanan Publik. Jangan khawatir. Sebelum kau mengklarifikasi apapun, bukti. Aku akan memastikan kau bahkan tidak bisa mati jika kau mau. Keluarga situ milikku. 10 generasi kekayaan semua untukmu. Aku tidak butuh hal-hal tidak penting itu. Abad keluarga situ milikku. Aku akan mewariskannya kepadamu. Kekayaan dan koneksi kami semua milikmu. Aku juga tidak butuh hal-hal tidak penting itu. Jadi apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin keluarga situ lenyap. Itulah yang penting. Aku tahu orang yang paling ambisius di keluarga situ adalah kau. Aku menunggumu. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Semuanya di Bixuan sudah berakhir. Tidak, ini belum berakhir. Aku masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Apa itu? Hei, pengantinnya datang. Bagus. Pertama, bersujud kepada langit dan bumi. Kedua, bersujud kepada orang tua. Pengantin pria dan wanita saling membungkuk. Pengantin pria cium. Cium, cium. Cium, cium. Semuanya tenang. Kita akan mengadakan pernikahan tradisional Tiongkok. Tidak ada ciuman. Cium lagi. Tium lagi. Siapa yang menyuruhmu menikah di sini? Apakah kau tahu ini wilayah siapa? Tempat siapa ini? Ini kakakku.
Chen Bixuan, ahli bela diri nomor 1 dunia. Tuan Chen, Kakakmu adalah Shen Bixuan. betul sekali. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, beri aku amplop meras sebesar 578.000. Dan aku masih bisa meminta kakakku untuk mengampunimu jika tidak. Kalian semua tua dan muda. Tamat riwayatnya. Siapa lagi yang kau kenal selain Chen Bixuan? Kakak Alimen. Raja bela diri Qishan Huang Shantu. Cahaya emas Raja Yamaliu Shanshui. Wu Ya Fiying Yin Wang Yan. Xiao Yao Shen Ho Shang Songbai. Zuan Yuan Tianzun. Xiao Sheng Hong. Gugu atur tempat duduk untuknya. Anak muda, hiduplah dengan baik. Bersikaplah rendah hati. Kau akan memiliki masa depanmu sendiri.